Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kuliah pagi ini akan kita lanjutkan kembali. Materi kali ini adalah interaksi radiasi inti dengan materi. Gimana kabar kalian? Semuanya sehat? Selalu dijaga kesehatan ya. Jadi yang penting jaga kesehatan, kemudian makan yang banyak, minum vitamin. Kalau tidak sangat penting, tidak usah keluar rumah. Gitu ya. Oke, kita akan lanjutkan kuliah kita. Interaksi radiasi dengan materi. Interaksi radiasi inti dengan materi. Oke. Jadi dalam interaksi radiasi dengan materi ini kita akan bahas tentang radiasi neutron dengan materi, kemudian radiasi partikel bermuatan dengan materi, kemudian ada radiasi gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik ya. Jadi bagaimana radiasi? Radiasi itu akan menimbulkan foton dengan tenaga E sama dengan Hnu. Jadi tergantung radiasinya apa ya. Jadi ada yang dengan partikel tidak bermuatan, partikel bermuatan, kemudian radiasi elektromagnetik sudah saya sebutkan tadi. Nah, biasanya pengukurannya lewat ionisasi yang dihasilkan saat melalui materi tersebut. Jadi energi pengukurannya bisa berupa ionisasi, bisa juga energi eksitasi, atau defleksi partikel bermuatan dalam medan magnet dan medan listrik bisa terjadi juga. Nah, sekarang akan kita lihat, jadi ini gamma ya, ini gamma kena materi, neutron atau partikel tidak bermuatan dengan materi, kemudian kalau partikel bermuatan dengan materi itu dipisahkan, ada yang partikel yang berat, misalnya alfa dan proton, kemudian ada yang partikel ringan, misalnya positron dan elektron. Misalnya interaksi neutron dengan materi, artinya ini partikel yang tidak bermuatan. Saya keluarkan dulu saja misalnya. Oke. Nah, neutron dengan materi ini kalau berinteraksi akan penting untuk pengoperasian reaktor. Di sana dibatasi hilangnya energi elektron oleh tumbukan elastis. Nah, biasanya interaksi yang terjadi adalah hamburan elastis, bisa juga tidak elastis, dan bisa juga terjadi reaksi inti. Nah, biasanya yang paling diperlukan di sini adalah reaksi intinya. Di sini ionisasi tidak terjadi karena neutron tidak bermuatan. Tapi yang penting di sini justru neutron mungkin bertemu dengan inti, walaupun kemungkinannya sangat kecil. Dan di sini tumbukannya adalah tumbukan elastis. Nah, di sini sangat menarik sih. Artinya secara teori juga menarik, secara eksperimen juga menarik. Sekarang kita lihat bagaimana proses kehilangan elektron di dalam tumbukan neutron dengan materi ini. Biasanya tumbukannya adalah elastis. Nah, ini biasanya terjadi di bagaimana prosesnya, proses kehilangan elektron. Jadi karena neutronnya netral, mereka tidak dapat kehilangan energinya karena isolasi, karena ionisasi. Tapi dengan tumbukan elastis. Nah, kita lihat. Jadi untuk neutron
biasanya energinya kurang dari 200 mega elektron volt. Di dalam hal ini efek relativitas diabaikan. Jadi biasanya bekerja di kerangka lab maupun kerangka pusat massa. Jadi sebelum tumbukan, partikel 1 tentunya massanya M1, lajunya V1, akan bertumbukan dengan partikel yang kedua, massanya V2. Nah, yang kedua ini diam, ya. Misalnya diam. Kalau dia berjalan dan V2 lebih besar dari V1, maka tidak akan terjadi tumbukan, ya. Jadi kalau kedua-duanya berjalan, yang V2 harus lebih kecil daripada V1. Kita lihat, atau dalam hal ini di sini ada M kecil yang partikel yang menumbuk, yang ditumbuk adalah M besar. Kita lihat, numbuk. Dia bisa numbuk karena apa? Tadi neutron tidak bermuatan. Coba kita lihat. Semuanya ya. Diam karena ditumbuk ya dengan kecepatannya lebih besar, ya ada di sini 0, maka partikel yang menumbuk akan terpental, yang bermuatan yang tadi diam akan akan terpental juga dengan kecepatan V aksen. Yang dari sana kecepatannya V kecil ya, V aksen kecil. Ini membuat sudut. Jadi yang neutron tadi ini kan neutron menumbuk, jadi neutron M-nya kecil di sini, massa M-nya besar. Tumbukannya hanya satu bidang. Karena ini bergerak jadi ada kecepatan pusat massa. Jadi di sini tadi ada keadaan awal, tidak ada momentum ya, tegak lurus ya. Tidak ada momentum yang tegak lurus. Kalau dilihat kecepatan pusat massanya berarti ya V di sini ya sama dengan M1 V1 di sini dibagi M besar ini M1 plus M2 totalnya. Arahnya adalah arah V1 tadi atau V ini di sini V. Kita lihat penjelasannya. Jadi di sini kecepatannya semula-mula adalah V pusat massa ya. V pusat massa. Kemudian dia akan terpental. Kebetulan ini ketutup ya, sebentar saya geser. Ketutup. Nah di sini U aksennya sama dengan VPM. Mungkin di dalam buku ada perbedaan simbol ya, tidak apa-apa ya. Ada perbedaan simbol. Intinya kecepatannya ini adalah kecepatan pusat massa dari masing-masing partikel yang bertumbukan. Gitu ya. Kita lihat persamaannya. Saya keluarkan dulu semuanya. Jadi momentum sebelum tumbukan, ini massa neutronnya, kemudian kecepatan pusat massa dari neutron sama dengan M besar kecepatan pusat massa. Jadi besarnya ini, atau ini laju sebelum tumbukan juga bisa. Jadi kita ikuti aja yang mungkin agak beda dengan yang ketika di buku ya. Ketika U besar dan U kecil ini laju setelah tumbukan, maka U besarnya sama dengan kecepatan pusat massa. Energi setelah tumbukan ini, energi kinetiknya ya,
Tm aksen, T aksen M itu sama dengan setengah M P aksen kuadrat. Jadi ini kecepatan setelah tumbukan. Nah, tidak lain sama dengan ini P aksen, ya, P aksen ya sama dengan U kecil kuadrat VPM kuadrat plus 2 U kecil VPM kosinus theta. Theta ini memiliki minimum 0. Artinya apa kalau 0 ditumbuk langsung lurus ya. Kemudian maksimumnya 180 derajat. Balik. Sehingga Tm aksen maksimumnya sama dengan Tm saja. Tm aksen minimumnya sama dengan nilainya sekian ini. Jadi dari nilai kosinus dimasukkan, hasilnya akan ketemu seperti ini. Jika massa partikel yang menumbuk sama dengan M, maka Tm aksennya nilainya sekian. Dan Tm aksen minimumnya sama dengan 0. Artinya bahwa kecepatan U kecil akan sama dengan U besar sama dengan kecepatan pusat massa. Terus kehilangan energinya di mana? Kira-kira di mana kehilangan energinya? Artinya bahwa di Tm aksen ini dia tidak akan maksimum, Jadi ya nanti cermati sebuah gambarnya ya. Kita lihat. Nah, bagaimana distribusi neutron setelah tumbukan? Setelah tumbukan bagaimana? Di sini distribusi hamburannya dapat dianggap sebagai isotropik. Sistemnya tetap di dalam pusat massa dengan kebolehjadian hamburan sama dengan P di sini d omega sama dengan d omega per 4V. Dan sekian, jadi nilainya setengah sin theta d theta. Kok loncat. Nah, tiap-tiap elektron yang terhambur di dalam interval sudut theta ini, nah, yang satunya theta interval sampai theta plus d theta akan mengalami perubahan energi sebesar dari Tm ya, antara Tm aksen dan Tm aksen plus dTm aksen. Nilainya sekian Tm aksennya yang tadi ya. Kemudian kalau diturunkan akan menjadi seperti ini. Nah, maka kebolehjadian dapat dituliskan sama dengan ya, berarti P dTm aksen sama dengan P d theta. Ini tadi lari ya tulisannya. Plus setengah sama dengan setengah M U kecil P PM aksen. Mungkin saya lihat dulu, tadi ketika tidak lari ya. Ketika tidak lari, nah nilainya sekian ini. Kebolehjadiannya sekian, maka menjadi ini setengah M kecil U kecil P pusat massa. Sehingga rata-rata setelah satu kali tumbukan, maka Tm aksen rata-ratanya sama dengan setengah Tm. Nah, setelah sekian kali tumbukan, berarti sama dengan ini setengah dikuadratkan. Rata-rata ya. Nah, jika neutron ini menumbuk materi hidrogen, maka proton recoil kita lihat gambarnya.
Mana? Oh, tidak ada gambarnya yang manis. Coba lihat. Sebentar, mana nih ke atas. Di gambar 2 itu gambarnya ada di buku ya, nanti dilihat di buku ya. Nanti dilihat di buku. Di sini tidak ditampilkan. Oke, kita lanjutkan. Sekarang interaksi antara partikel bermuatan dengan materi partikel yang berat. Misalnya tadi adalah alfa, kemudian proton. Nah, partikel bermuatan yang melalui materi yang cukup berat ini akan berkurang tenaganya. Caranya misalnya ada interaksi elektromagnetik, misalnya interaksi Coulomb. Kemudian ada tumbukan. Ya, ada ionisasi juga, ada eksitasi. Kemudian juga terjadi tumbukan dengan inti, walaupun ini kemungkinannya sangat kecil. Kemudian ada Bremsstrahlung. Nah, ini terjadi ketika energi kinetiknya kurang, lebih besar dari mc kuadrat. mc kuadrat. Ya. Artinya Bremsstrahlung ini bisa terjadi ketika partikel menumbuk inti, diperlambat, kemudian terjadi radiasi. Mau dilihat dulu ya, mau dicermati dulu. Jadi partikel ini akan dipercepat dengan adanya radiasi gelombang elektromagnetik tadi. Nah, kemudian kejadian berikutnya ada yang namanya stopping power. Stopping power. Apa itu stopping power? Jadi ada stopping power, ada ring atau jangkauan. Stopping power adalah jumlah energi yang hilang per satuan panjang oleh partikel yang melalui materi tadi. Artinya jumlah energi yang hilang per satuan panjang. Hilang berarti berkurang, makanya tandanya minus di sini. Min dt per dx. Energinya apa tadi? Energi kinetik, maka di sini T. dt per dx, persatuan panjang. Gitu ya. Nah, secara eksperimen, min dt per dx ini sama dengan WI. Jadi di sini energi yang hilang ditentukan oleh jumlah pasangan ion yang terbentuk sepanjang lintasan. Dan W-nya adalah ketika energi ini lenyap ya dari partikel akan membentuk pasangan ion. I-nya di sini adalah jumlah pasangan ion yang terbentuk. W-nya didapat dari proses bisa eksitasi atom, bisa juga elektron yang keluar dapat memiliki tenaga yang cukup sehingga memungkinkan terjadi ionisasi sekunder, bisa jadi. Bisa juga tergantung pada tenaga kinetiknya, tenaga kinetik dari partikel. Jadi bagaimana tenaga kinetiknya akan sangat mempengaruhi. Kemudian ring, apa itu ring? Ring adalah jarak partikel dari sumber sampai titik di mana energi kinetiknya sama dengan 0. Jadi mulai dari sumber jaraknya sampai energi kinetiknya nilainya sama dengan 0. Tipe-tipe ring ini tergantung pada metode pengukurannya.
Misalnya metode pengukuran ekstrapolasi, atau ring rata-rata, atau ring ionisasi tentunya beda-beda. Nah, harga ring ini akan tergantung dari energi kinetik awal pada partikel bermuatan dan tipe material yang menyerap. Kita lihat lagi ya. Coba dicermati. Jadi stopping power adalah jumlah energi yang hilang persatuan panjang ketika partikel melalui materi. Nilainya di sini minus karena hilang ya. Jadi dt per dx. Sedangkan ring adalah jarak partikel dari sumber sampai titik di mana energi kinetiknya sama dengan 0. Sepenuhnya harga ring ini tergantung pada energi kinetik awal partikel bermuatan dan tipe material penyerapnya itu apa. Tergantung dari itu. Lanjutkan. Bagaimana kalau terjadi pada partikel ringan? Misalnya di sini adalah positron dan elektron. Pada partikel ringan ini, ketika terjadi tumbukan partikel bermuatan dengan materi, maka energinya akan lebih cepat hilang. Mekanisme kehilangan energinya sama dengan ketika terjadi di partikel berat. Tetapi bedanya di sini, jika partikel datang dan elektron pada material pemberhenti memiliki massa yang sama, maka partikel datangnya akan lebih banyak terhembur. Panjang lintasan pada materi lebih panjang dari ring materinya. Panjang lintasannya lebih panjang dari ring materinya. Kemudian muatan partikel datang tidak pernah merubah energi elektron yang hilang karena ionisasinya cukup besar. Pada energi kinetik tertentu, elektron akan memiliki laju yang lebih besar daripada partikel yang berat. Jadi bisa kecepatannya lebih besar karena energi kinetiknya tertentu ya. Energi yang hilang karena radiasi pada elektron ya, ini lebih penting pada energi rendah daripada yang terjadi pada proton. Kenapa? Ini tuh yang bisa ditanyakan ya. Itu tadi untuk interaksi partikel ringan. Sekarang bagaimana kalau terjadi pada elektromagnetik? Interaksi yang terjadi pada elektromagnetik menumbuk materi. Kita lihat. Di interaksi radiasi gamma dengan materi. Nah, ini menjadi sangat penting karena ini adalah yang terjadi di eksperimen kita, terjadi di lab, artinya ini dipraktikumkan, sehingga ini harus dicermati. Ketika radiasi gamma menumbuk materi, maka yang terjadi adalah efek fotolistrik, efek Compton, dan pembentukan pasangan. Di sini akan terjadi pelemahan tenaga gamma. Ya. Jika gamma mengenai materi, tidak semuanya langsung berinteraksi dengan materi. Karena terjadi pelemahan itu. Jadi misalnya di sini intensitasnya mula-mula I0, ya. Kemudian ada materi, kita tinjau pada elemen dx, dx-nya dari 0 sampai x. Nah, saat menempuh sejauh x ini, ya, x-nya sekian ini, maka dia akan berkurang dari I0 menjadi I. I-nya tentunya lebih kecil daripada I mula-mula. Nah, fraksi sinar gamma yang diserap ini sebanding dengan tebalnya bahan ini.
Selama menembus dx ini intensitasnya akan berkurang sebesar dI juga. Bisa dituliskan dalam persamaan bahwa minus dI per I mula-mula sama dengan mu koefisien, ya, koefisien serapannya dikalikan dx. Nah, nanti kalau digambarkan dia gambarnya akan menurun. Itu ketika interaksi gamma dengan materi. Nanti proses-prosesnya di belakang. Ini pelemahan tenaganya dulu. Sehingga I-nya, I pada saat tertentu bisa dituliskan sama dengan I0 kali eksponensial minus koefisien serapan dikalikan T-nya. Ini nilai intensitasnya. Sebelum dulu. Lanjutkan. Saat nilai I setengah dari I mula-mula, artinya separuh ya, separuh waktunya. Ini nilai I-nya, IT-nya sama dengan setengah I0, maka bisa dituliskan sama dengan eksponensial minus koefisien serapan kali T-nya juga T setengah. Sehingga T setengah ini bisa dicari sama dengan ln 2 per koefisien serapan. Nah, ternyata T setengah ini adalah tebal, tebal paruh ya, T-nya tebal ya, bukan waktu ya, T-nya tebal. Di sini pelemahan akan terjadi karena 3 proses. Jadi ada proses tadi fotolistrik, ada proses Compton, ada proses pembentukan pasangan. Maka dapat ditulis koefisiennya mu-nya sama dengan mu Fl, mu C ditambah mu C ditambah mu P. Bentukan pasangan. Nah, tiap koefisien tergantung pada kerapatan atom penyerapnya. Sehingga IT sama dengan I0 kali eksponensial ini sekian. Dengan mu S-nya ini sama dengan mu per rho. Jadi serapannya. Maka intensitas fraksional yang diserap dari berkas karena sebuah proses saja, misalnya dari Compton saja, berarti di sini terkait dengan Compton. Ini juga Compton ya. Kalau nanti efek fotolistrik ya di sini efek fotolistrik begitu. Itu ya. Nah, sekarang kita akan uraikan masing-masing efek. Misalnya di sini efek fotolistrik. Nah, bagaimana efek fotolistrik ini dapat terjadi? Saya buka semua saja. Jadi efek fotolistrik itu terjadi ketika radiasi gamma akan mengenai elektron pada kulit paling dalam. Artinya elektronnya akan terikat kuat pada intinya sehingga dia berada di kulit yang dalam. Kalau radiasi gammanya ini cukup besar atau lebih besar dari tenaga ikatnya, maka elektronnya akan terlepas dan akan menjadi elektron bebas. Jadi elektronnya akan keluar. Elektronnya akan keluar. Jadi sebagian tenaga gammanya digunakan untuk melepaskan elektron dari ikatannya. Nah, sisanya akan berupa tenaga kinetik elektron. Ada perbedaan antara energi spektroskopi gamma dengan spektroskopi sinarik. Ketika spektroskopi gamma tadi terjadi efek fotolistrik, nanti efek fotolistriknya itu yang kita tekankan, yang kita lihat berapa tenaganya. Tetapi ketika
spektroskopi sinar X adalah ketika tadi elektron meninggalkan orbitnya tadi, yang lepas keluar tadi, di situ ada terjadi kekosongan. Nah, kekosongan itu akan diisi oleh elektron di tingkat yang di luarnya atau di atasnya. Nah, kalau tingkat di atasnya persis yang turun ke tingkat yang tadi, misalnya kulit pertama tadi, maka nanti akan terjadi K alfa. Tapi kalau kulit di atasnya lagi, selang satu, berarti K beta. Itu seterusnya. Itu pada spektroskopi sinar X. Nah, kalau gamma yang diamati adalah efek fotolistriknya tadi. Di sini ada, kalau secara umum adalah efek fotolistrik luar. Tapi bisa juga efek fotolistrik yang disebabkan oleh radiasi gamma mengenai elektron di atomnya sendiri. Nah, itu disebut sebagai efek fotolistrik dalam. Tapi secara umum adalah yang terjadi efek fotolistrik yang luar, karena kalau di eksperimen kan ada materi ditumbuk oleh sinar gamma sehingga dia berasal dari luar. Kalau dilihat tenaganya, di sini tenaga elektronnya kecil dibandingkan tenaga radiasi gamma. Jadi hampir semua tenaga radiasi gamma akan berubah menjadi tenaga kinetik elektron. Coba kita lihat. Jadi kalau tenaga kinetik elektronnya besarnya sama dengan tenaga, kalau di buku spektroskopi gamma, EKE atau energi kinetiknya sama dengan energi gamma minus energi ikat. Jadi energi kinetik elektron sama dengan tenaga radiasi gamma dikurangi tenaga ikat elektron. Nah, kita lihat bagaimana prosesnya di sini. Tadi dari sini adalah gamma, dia bergerak dengan kecepatan ini, kecepatan foton, maka E-nya sama dengan H kali nu ya. Momentumnya adalah momentum gamma, dari sini ada gamma, di sini ada materi. Kemudian materinya, elektronnya akan keluar, energi gammanya untuk tidak ada tandanya di sini ya, apa ya. Nah, maka yang terjadi kekekalan momentum bahwa P gamma ini sama dengan P elektronnya. P elektronnya di sini dan P di sini, PA. Ikuti saja ya simbolnya di sini ya. Artinya ini atomnya apa tadi, materinya itu apa di sini. Kemudian berlaku juga hukum kekekalan energi. Di sini energinya adalah energi radiasi Hnu. Di sini yang terjadi adalah energi kinetik elektron, energi kinetik materi tadi, kemudian ada energi ikatnya. Energi ikatnya. Tapi energi kinetik ini sangat kecil ya di sini, energi kinetik materi ini, karena hampir tidak begitu banyak bergerak. Yang bergerak adalah ini yang melesat ya, elektronnya. Jadi bisa diabaikan, sehingga energi kinetik elektron ini mungkin tulisannya indeks ya harusnya ya. Jadi misalnya jadinya nggak bagus ketika di slideshow. Bisa TE, bisa T, bisa juga kadang EKE. Jadi ada beberapa buku yang nulisnya beda-beda, nanti kalian cermati. Kemudian ini adalah energi gamma dan ini adalah energi ikat. Untuk sinar gamma dengan energinya rendah, distribusi simetrinya sekitar 90 derajat. Maksudnya apa? Efek elektron terjadi jika energi gamma lebih besar daripada energi efek fotolistriknya terjadi jika energi radiasinya lebih besar daripada energi ikat elektronnya ya. Kalau tidak lebih besar tidak terjadi di sini. Nah, sebentar saya. Jadi ketika dia menumbuk, dia terpental.
Nah, nanti kalau ini hamburan pasti dia sudutnya diperhitungkan berapa sudutnya ketika dia terhambur. Tapi ini tadi kan sangat kecil, artinya hampir diam kan, hampir diam. Sehingga yang bergerak hanya elektronnya. Nah, maka nilai mu nolnya, frekuensi ambang, itu sama dengan energi ikat per H, frekuensi ambangnya. Sehingga kebolehjadian terjadi efek fotolistrik akan meningkat jika nu-nya mendekati frekuensi ambang. Jika nu-nya di atas energi ambang, maka kebolehjadian efek fotolistriknya berkisar nilai ini. Nilai itu bisa dicari ya. Dari mana? Kalian itu pasti hasil eksperimen. Kemudian sinar gamma dengan tenaga di atas 0,5 MeV ya, di atas sekian ini akan menyebabkan efek fotolistrik pada elektron di kulit K, kulit yang paling dalam. Nah, efek fotolistrik ini juga sering disertai dengan efek yang lain. Nah, misalnya sinar gamma mengenai elektron, sehingga elektron ini akan meninggalkan orbit, seperti yang saya katakan tadi. Jadi, kulitnya menjadi kosong atau lowong, sehingga timbul sinar X. Itu efek dari efek fotolistrik. Tapi kadang energi sinar X tidak keluar, tapi langsung diberikan pada elektron lain yang masih terikat. Jadi hanya pindah ke atasnya, tidak keluar. Nah, elektron jika terpental disebut sebagai elektron Auger. Kalau terpental, gitu. Nah, efek yang berikutnya adalah efek Compton. Jadi kalau tadi efek fotolistrik itu terjadi pada ketika sinar gamma menumbuk elektron pada kulit yang paling dalam atau kulit yang terikat sangat kuat dengan inti. Nah, kalau efek Compton atau hamburan Compton ini justru terjadi apabila sinar gamma mengenai elektron yang berada pada kulit terluar atau bisa dikatakan sebagai elektron bebas. Kenapa? Karena ikatan elektronnya sangat lemah. Karena sangat lemah. Ini dianggap sebagai elektron bebas. Itu terjadinya efek Compton. Jadi radiasi akan mengalami hamburan. Radiasinya akan mengalami hamburan ya. Ini akan mengalami hamburan. Kemudian sinar gammanya akan berubah menjadi sinar gamma yang lain. Artinya kalau di sini lambda, di sini menjadi lambda absen. Jadi panjang gelombangnya berubah. Panjang mana panjang gelombangnya? Hanya panjang gelombangnya akan berubah menjadi lebih panjang ketika sudah terhambur. Sedangkan energi gammanya tentunya mesti paling besar ketika datang ya. Datang paling besar, kemudian numbuk, energi gammanya terpental, menjadi E gamma absen misalnya, kemudian elektronnya terpental, maka energi gamma aksennya, energi radiasi ini, jadi ER ini adalah energi gamma, ER aksen itu adalah energi gamma aksen ya. E gammanya E gamma lebih besar daripada E gamma aksen, tetapi lambda gamma lebih kecil dari lambda gamma aksen. Itu ya. Jadi setelah terhambur namanya menjadi aksen. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, besar tenaga gamma aksen ini, besar E gamma aksennya ini akan bervariasi karena di sini kan terpental gitu. Bisa terpentalnya dengan sudut kecil, sudut tetanya, bisa juga besar. Nah, ini nilainya bervariasi tergantung sudut hamburannya. Begitu juga tenaga kinetiknya ini.
tenaga kinetik elektronnya juga bervariasi tergantung sudutnya dia sendiri dan sudut dari radiasi gamma ini, hamburan ini, sudut hamburan radiasi ini. Tapi semuanya harus memenuhi hukum kekekalan momentum dan nanti hukum kekekalan tenaga. Sekarang kita lihat dulu. Ketika ini tadi besar ya, gammanya besar, dia numbuk, kemudian terpental. Kapan dia E-gamma aksen yang ini terpental menjadi E-gamma aksen? Kapan E-gamma aksennya maksimum? Tentunya E-gamma aksennya maksimum ketika sudutnya 0. Karena apa? Kalau 0 berarti E-gamma numbuk terus bablas. Artinya sudutnya 0. Jadi E-gamma aksennya sama dengan E-gamma. Nah, kapan dia minimum? Ya, ketika dia numbuk kemudian balik, terpental ke belakang begini, jadi berubah arah balik di sini. Artinya apa? Sudutnya 180 derajat. Nah, itu adalah nilai E-gamma aksennya minimum. Nah, ini yang disebut nanti sebagai hamburan balik. Nah, kita lihat peristiwanya memenuhi hukum kekekalan momentum. Artinya momentum pada saat awal itu adalah momentum gamma. Ya. Ini sama dengan di sini momentum gamma aksen dan momentum elektronnya. Tenaganya berarti di sini adalah E-gamma aksen, E-gamma akan sama dengan E-gamma aksen plus tenaga kinetik elektron. Ini ya, jadi keterangannya sudah saya jelaskan tadi. Itu peristiwanya efek Compton. Jadi dia maksimum saat sudutnya sama dengan 0. E-gamma aksennya akan minimum saat sudutnya 180 derajat dan dia berbalik arah. Kita lihat. Wah, belum sudah ada PR ini ya. Nah, tadi panjang gelombangnya, nah, tadi kan E-gamma aksen, artinya tenaganya E-gamma aksen lebih kecil daripada E-gamma, tetapi panjang gelombangnya lambda aksennya lebih besar daripada lambda yang datang. Selisihnya adalah sekian H per MC kali 1 minus kosinus theta. Jadi tergantung sudutnya. Tapi maksimumnya adalah sama. Gitu. Nah, silahkan nanti dibuktikan bagaimana cara membuktikannya. Nah, efek yang berikutnya adalah bentukan pasangan atau produksi pasangan. Bentukan pasangan ini terjadi ketika, jadi ini tidak bisa dijelaskan dengan klasik, tapi terjadi ketika radiasi gamma melewati dekat dengan inti. Melewati dekat dengan inti dan dekat ya, artinya dekat itu tidak numbuk, tapi hanya mendekat dengan inti, sehingga dia berinteraksi dengan medan kolom. Medan kolom inti, artinya dia dekat dengan inti, tentunya ada di antara inti dan elektron, sehingga terpengaruh dengan medan kolom di situ. Apa rumus gaya kolomnya? F sama dengan K Q1 Q2 per R kuadrat. Q1-nya yang mana? Q1-nya adalah yang inti, Q2-nya adalah yang elektron di bulat terdalam tadi. Sehingga dari interaksi itu akan terjadi pasangan antara elektron dan positron. Elektronnya dari elektron kulit terdalam, positronnya berasal dari intinya. Jadi yang perlu diingat di sini, dia melewati dekat dengan inti, bukan menumbuk dengan inti, bukan menumbuk intinya. Besok nanti ada atom intinya terpental, nggak bisa ya. Jadi di sini juga harus dipenuhi dengan hukum kekekalan tenaga. Artinya bahwa E-gamma aksen atau E-radiasi sama dengan ada tenaga kinetik elektron, tenaga kinetik
positron, dan tenaga ini 2mc ini adalah tenaga dari apa tadi sebenarnya ini elektron, satunya juga positron, tapi karena ini E plus dengan apa namanya E minus, jadi aslinya ini TE plus TP plus 2ME minus plus MEC kuadrat, E nya minus, yang satu ME positron C kuadrat gitu ya. Tapi karena sama maka langsung 2ME kali C kuadrat. Artinya ini adalah tenaga diam dari positron dan tenaga diam dari elektron. Ini tenaga kinetiknya. Nilainya berapa ini tenaga diam elektron itu? Singkat ya. Nilainya adalah berkisar biasanya 511 kilo elektron volt. Atau ya 511 atau 510 lah. Kalau dibulatkan 510 masing-masing, sehingga ketika di dua kalinya berarti 1020 kilo elektron volt. Nah, artinya di sini bentukan pasangan ini akan terjadi minimal harus ada tenaga sekian. Tenaga 1020 kilo elektron volt minimal. Nah, tenaga kinetik ini tergantung dari tenaga mula-mulanya berapa gitu. Tapi minimal ini harus ada. Kalau eksperimen kalian tenaganya kurang dari 1020 elektron volt, sehingga bentukan pasangan ini tidak akan bisa kita lihat, tidak bisa diamati. Nah, di sini juga berlaku hukum kekekalan momentum. Hukum kekekalan momentum. Jadi P radiasi tadi, ada P radiasi tadi, kemudian ada P elektron dan P positron, E plus, E minus, dan E plus. Tapi ini tidak sama persis. Tidak sama persis karena ada beberapa faktor yang lain kita lihat. Nah, ternyata di sini harus ada partikel ketiga untuk mengambil momentumnya. Jadi tidak sama persis karena di sini kan tadi ada tenaga diamnya juga. Tidak sekedar ini saja. Maka tenaga minimalnya sekian. Wah, belum dah kuis ya. Kuisnya tidak, kita lihat. Kok kuis terus? Ya, kita lihat akhir saja. Sebelum kuisnya. Artinya di sini proses-proses ini akan terjadi ketika kalian melakukan eksperimen spektroskopi gamma. Di sana sebagai sinar gamanya ya memang sumber gamma, misalnya CS 137. Tapi sebagai materinya di sana ada detektor NaITL itu yang dipakai di sana. Nah, detektor itu nanti akan disambung dengan tabung pelipat elektron atau PMT. Di PMT nanti banyak dipasang anoda yang disebut dinoda, ya. Sehingga di sini tegangan listriknya akan diperbanyak. Dia akan memperbanyak, maksudnya akan memperbanyak jumlah elektron yang masuk di situ. Nanti dihubungkan dengan ada yang namanya preamplifier, kemudian ada dihubungkan dengan amplifier, preamplifier untuk memperkuat dayanya, kemudian amplifier untuk menguatkan tinggi pulsanya, kemudian nanti bisa dilihat di skopnya. Nah, nanti di sana akan kelihatan suatu spektrum yang tadi ada puncak efek fotolistrik, kemudian ada ujung Compton, ada hamburan Comptonnya, di sana ada paling kecil adalah hamburan balik tadi, jadi energinya yang paling kecil kayak gitu. Tetapi yang
bentukan pasangan tidak kita lihat. Kita tidak bisa menemukan itu karena tenaga minimalnya tadi harus 1020 kilo elektron volt. Silakan nanti pengetahuan ini digunakan dengan benar untuk mengantar kalian ke eksperimen fisika inti. Mungkin begitu. Nah, kuliah hari ini tadi ada beberapa soal, ya, ada beberapa soal. Yang pertama ini, buktikan efek Compton hanya terjadi jika sinar gamma menumbuk elektron bebas. Buktikan bahwa nih rumus ini. Tadi sudah saya jelaskan sebenarnya, tapi apa-apa nanti silakan ini dikerjakan. Kemudian ada lagi mana PR-nya tadi ya? Ada PR-nya tadi ya, sudah itu saja PR-nya tadi ya. Jadi buktikan ini. Silakan nanti dipelajari. Kalau ada pertanyaan boleh ditanyakan, bisa lewat grup WA, bisa langsung. Ini masih 1 kali pertemuan kayaknya ya. Masih 1 kali pertemuan. Mungkin begitu saja kuliah hari ini. Sampai ketemu insya Allah minggu depan. Gak ada pertanyaan ya? Sebentar saya lihat dulu. Oke, ada pertanyaan kan? Oke, kalau nggak ada, sampai ketemu minggu depan. Jaga kesehatan selalu. Harus sudah mulai belajar karena bulan depan kita sudah ujian akhir. Tidak banyak materi, hanya berapa ya? 3 bab ya, hanya 3 bab saja. Itu materi yang sangat sedikit. Jadi kalau kalian tidak mendapatkan nilai maksimum akan sangat rugi. Oke, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu minggu depan ya.